Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peggy Berliana dari kelas Tadris Fisika 6A dengan NIM 12211193075. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang materi suhu dan kalor dengan sub pembahasan kali ini yaitu tentang suhu dan termometer. Oke, untuk video pembelajaran pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan termometer. Nah, kita di sini akan membicarakan tentang yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari suhu, yang kedua yaitu prinsip kerja termometer, dan poin yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis termometer. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah suhu itu? Nah, Suhu sebuah benda adalah tingkatan derajat panas suatu benda. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Nah, misalkan kamu minum sebuah teh. Kamu minum. Nah, kamu merasa teh itu masih panas. Jika orang lain meminum teh yang sama seperti yang Anda minum tadi, belum tentu orang tersebut mengatakan panas. Nah, inilah yang dinamakan kualitatif, jadi tidak bisa dipakai sebagai acuan. Lalu, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, jadi kalau suhu diukur secara kuantitatif, ini dapat digunakan sebagai acuan karena itu sudah pasti suhunya benar seperti itu. Kemudian, kita akan melanjutkan mengenai prinsip kerja dari termometer. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja termometer zat cair. Pada dasarnya, kerja termometer adalah pemuaian zat cair yang memiliki sifat termometrik. Sifat termometrik adalah perubahan sifat zat yang meliputi warna, volume, tekanan, daya hantar listrik akibat perubahan suhu. Termometer bekerja berdasarkan pemuaian zat cair yang ada pada reservoir. Cara menggunakannya adalah dengan menyentuhkan reservoir pada benda yang akan diukur suhunya. Apabila reservoir bersentuhan dengan benda yang bersuhu panas, maka zat cair dalam reservoir akan memuai. Arah pemuaian zat cair dalam reservoir akan menuju jalur pipa kapiler yang berisi skala. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka zat pada pipa kapiler akan semakin tinggi pula naiknya. Sebaliknya, apabila reservoir bersentuhan dengan benda yang bersuhu rendah, maka zat cair dalam reservoir juga akan menyusut sehingga permukaan zat cair pada pipa kapiler yang diberi skala tersebut akan relatif turun. Tinggi rendahnya suatu benda yang diukur suhunya dapat dilihat dari tinggi permukaan zat cair pada pipa kapiler. Pada prinsipnya, semua zat cair dapat digunakan untuk mengisi reservoir sebuah termometer. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit video termometer sederhana, percobaan termometer sederhana, bisa dilihat. Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat termometer sederhana. Alat yang dibutuhkan yang pertama adalah botol bening yang diisi air secukupnya. Kemudian yang kedua, pewarna makanan. Warnanya bebas ya. Di sini saya menggunakan yang berwarna coklat. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan satu buah sedotan bening. Alat yang lainnya yang kita butuhkan adalah plastisin atau lilin mainan. Seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, kita membutuhkan sapu tangan handuk atau kain yang berbahan apa saja.
Dan yang terakhir, kita membutuhkan air panas. Kita letakkan di sini ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah masukkan pewarna makanan secukupnya ke dalam air yang ada di dalam botol. Teteskan sekitar 3 atau 5 tetes saja ya. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kocok perlahan ya. Nah, sudah terlihat bahwa airnya berubah warna menjadi kecoklatan. Langkah selanjutnya, tandai dengan spidol batas permukaan air tersebut ya. Seperti ini. Oh iya, sedotannya juga ditandai ya, agar kita tahu batasnya permukaan air tersebut sebelum kita lakukan percobaan. Nah, jika sudah, tutup permukaan mulut botol menggunakan plastisin atau lilin mainan sampai tertutup rapat seperti ini ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalian pastikan ya, tutup botolnya dengan rapat. Selanjutnya, siapkan wadah. Letakkan kain di atas wadah tersebut, lalu tuangkan air panas. Lakukan secara hati-hati ya. Tuangkan dengan perlahan. Jika kain sudah siap, letakkan botol ke dalam kain. Nah, kita bentuk seperti ini ya, teman-teman, supaya botolnya bisa kita masukkan ke dalam kain tersebut. Nah, anak-anak, suhu dalam botol menjadi lebih hangat. Air dalam sedotan sedikit demi sedikit mulai naik. Kemudian coba kalian tuangkan air panas sedikit demi sedikit ya. Coba lihat, air dalam sedotan langsung naik dengan cepat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, hal ini terjadi karena air panas yang kita tuangkan tadi menyebabkan suhu dalam botol naik dan air dalam botol memuai. Kalian lihat ya, air dalam sedotan naik cukup tinggi. Beginilah cara kerja termometer. Sekarang, coba kita letakkan botol di atas meja pada suhu ruang atau suhu normal. Kalian perhatikan ya, secara perlahan air dalam sedotan ikut turun karena suhu di dalam botol berangsur turun. Coba perhatikan anak-anak. Wah, cukup menarik bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah, membuat termometer sederhana. Selamat mencoba! Nah, melalui video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa air yang diberi pewarna tadi akan
naik kesedotan sangat tinggi jika suhu di lingkungannya atau di sekitarnya juga ikut naik. Nah, jika botol tersebut dikeluarkan dari air yang panas tadi, maka berangsur-angsur air pada sedotan juga akan menurun. Hal itu juga terjadi pada termometer zat cair. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke yang ketiga pembahasannya, yaitu mengenai jenis-jenis termometer. Nah, yang pertama, termometer itu terdapat termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Pada termometer zat cair ini, ada dua jenis termometer, yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik, seperti yang telah dijelaskan pada percobaan sebelumnya tadi. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, yaitu sekitar negatif 38 derajat Celcius, dan raksa akan mendidih pada suhu yang tinggi, melebihi dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki raksa ini, ada hal negatif dari penggunaan air raksa ini karena sifatnya yang sangat beracun, sehingga sangat berbahaya jika termometernya pecah. Alkohol, sedangkan untuk alkohol, pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Nah, alkohol ini tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, jadi alkohol ini lebih banyak digunakan dalam laboratorium di sekolah karena sifatnya lebih aman jika terjadi kecelakaan kerja saat di laboratorium, misalnya pecahnya termometer, itu nanti tidak akan seberbahaya dengan penggunaan termometer air raksa. Nah, di samping ini merupakan contoh dari termometer zat cair, di mana bagian sini yang di samping ini ditunjukkan ada skala suhu. Di sini yang di tengah ini adalah pipa kapiler. Pipa kapiler ini nanti jika air naik, nah melalui pipa kapiler inilah kita dapat melihatnya. Lalu yang di bawah sini berwarna merah ini reservoir yang akan bersentuhan langsung dengan benda atau zat cair yang akan diukur. Nah, ini tadi contohnya termometer laboratorium. Nah, bentuknya seperti ini pada gambar 4.3 ini. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar ini. Lalu yang kedua yaitu termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditunjukkan antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Termometer suhu badan ini seperti ini contohnya pada gambar 4.4. Oke, ini masih dalam jenis-jenis termometer. Yang kedua, yaitu termometer bimetal. Nah, perhatikan dua buah logam yang jenisnya berbeda dan didekatkan menjadi satu, seperti pada gambar 4.6 di bawah. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Nah, hal ini terjadi karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain.
Nah, hal inilah yang dimanfaat untuk membuat termometer. Jadi, semakin tinggi suhu dari suatu benda yang didekatkan tersebut, maka nanti akan tambah melengkung. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang terakhir, mengenai termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini biasanya disebut juga dengan termometer dahi karena penggunaannya biasanya ditempelkan pada dahi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Gambarnya termometer kristal cair seperti pada gambar 4.8. Jadi di situ nanti skalanya ada warna-warnanya, ditempelkan nanti terus berwarna. Nah, yang berubah warna tersebut berarti merupakan yang menunjukkan suhu pada benda. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam pemberian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.